Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kakak. Hari ini kita akan bahas soal mandiri SIMAK UI. Oke, ikuti baik-baik ya teman-teman. Oke, soal nomor 1. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika terjadi mutasi pada apa? Nah, adanya mutasi itu akan menyebabkan terjadinya evolusi, khususnya akan menyebabkan adanya keanekaragaman hayati. Nah, mutasi yang akan menyebabkan ini adalah mutasi yang terjadi pada DNA plasma nutfah. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena plasma nutfah ini adalah sumber keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kenapa nih di lingkungan sekitar kita ada hewan, tumbuhan yang punya berbagai jenis, morfologinya beda-beda karena ada perbedaan plasma nutfah. Oke, next. 17. Jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, banyaknya sentromer dalam sel tersebut ada berapa? Oke, kita balik lagi nih materi kelas 12 ya, terkait dengan kromosom. Nah, jadi kita ingat lagi bentuknya seperti ini. Kalau kromatin itu masih benang-benang tipis, kemudian kromatin itu akan menggumpal membentuk kromosom. Kromosom itu biasanya bentuknya tetrad karena punya 4 lengan itu ya. Nah, bagian yang diwarnai kuning atau setengah dari kromosom tetrad itu namanya kromatid. Kemudian yang ada di tengah-tengah, yang ada di antara setiap lengan itu disebut dengan sentromer. Oke, ingat-ingat ya gambar ini ya. Kita sekarang balik lagi ke soal. Nah, jika terdapat 20 kromatid. Nah, 20 kromatid ini akan membentuk 10 kromosom tetrad yang punya 4 lengan tadi. Nah, 10 kromosom tetrad ini, setiap kromosom tetrad memiliki satu sentromer. Jadi artinya dari 20 kromatid itu akan memiliki 10 sentromer. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 10 sentromer. Next, 18. Struktur clamp connection adalah suatu bentuk khas yang dapat terjadi pada hifa jamur api. Oke, kita harus cari tahu dulu gambar clamp connection itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu bentuk jamur dari jenis Basidiomycota. Nah, dalam proses pembelahannya akan terjadi pembelahan secara mitosis. Kemudian akan membentuk clamp. Nah, bagian yang ditunjuk itu clamp itu adalah clamp connection. Nah, dalam proses pembelahan jamur Basidiomycota, kira-kira prosesnya akan terjadi seperti ini. Nah, clamp connection berfungsi atau berperan dalam proses pembelahan sel pada jamur Basidiomycota. Sehingga jawaban untuk soal nomor 18 ini adalah yang B, Basidiomycota, karena selain Basidiomycota tidak ada jenis jamur lain yang memiliki atau membentuk clamp connection dalam proses pembelahannya. Next, tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetik dibandingkan hewan. Karena apa? Nah, minggu lalu kita udah bahas terkait dengan sifat totipotensi dari tumbuhan. Nah, sifat totipotensinya adalah kemampuan sel atau jaringan tumbuhan bisa atau dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh. Jadi cuma dari sedikit sel atau jaringannya aja, kemudian dikembangkan di lab, itu sel atau jaringan itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh, yang lengkap, yang punya batang, daun, akar. Ini yang membuat tumbuhan lebih mudah dimanipulasi melalui rekayasa genetik. Jadi, untuk soal ini kita bisa jawab yang C. Sel somatik, tumbuhan dapat menghasilkan individu tumbuhan yang utuh melalui sifat totipotensi tumbuhan. Oke, hipotalamus merupakan bagian dari otak bagian mana? Nah, otak itu ada beberapa bagian, seperti kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Ada cerebrum atau otak besar, itu terdiri dari 3 bagian, lobus frontalis, lobus occipitalis, dan juga lobus temporalis. Ada otak tengah atau diencephalon, yang di dalamnya terdapat talamus, hipotalamus, dan juga kelenjar pituitari. Kemudian ada sumsum lanjutan dan juga ada otak kecil atau cerebellum. Nah, bagian yang terdapat hipotalamus itu ada di bagian diencephalon atau otak tengah. Jadi untuk menjawab soal nomor 20 kita bisa jawab option C atau otak tengah. Oke, kita lihat lagi. Next, nomor 21, pernyataan tentang karakteristik hubungan predator dan mangsa sebagai berikut adalah benar, kecuali, berarti kita cari yang salah.
Yang A, kenaikan populasi mangsa sering diikuti oleh peningkatan populasi pemangsa. Ini bisa terjadi karena kalau mangsanya banyak atau makanannya banyak, maka pemangsa yang di atasnya atau konsumen di atasnya itu juga akan ikut naik. Tapi sebaliknya, jika hanya pemangsa saja yang populasinya naik, maka mangsa itu akan berkurang drastis. Jadi yang A itu betul, kemudian yang B juga betul. Kemudian yang C, kamuflase adalah adaptasi yang melindungi mangsa. Jelas, itu untuk melindungi dirinya sendiri agar tidak dimangsa oleh pemangsa. D, produksi sejumlah besar keturunan dalam waktu yang singkat memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa. Nah, ini belum tentu karena kan tadi di situ tertulis bahwa terjadi kenaikan populasi itu dalam waktu yang singkat saja, itu belum tidak dapat memastikan kelangsungan hidup beberapa populasi mangsa, jadi belum tentu. Nah, untuk yang E, populasi pemangsa paling sering menghilangkan populasi mangsa, itu bisa karena jika populasi pemangsa lebih banyak, dia akan menghilangkan populasi mangsa. Maka jawaban untuk nomor ini adalah option D. Teman-teman bisa jawab yang D. Next, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah apa? Jadi proses pembentukan DNA yang baru. Nah, teman-teman bisa lihat dalam tabel ini ada beberapa jenis enzim yang fungsinya adalah atau yang terlibat dalam proses replikasi DNA. Ada DNA glirase, helikase, kemudian HDP, DNA polimerase, RNA polimerase, eksonuklease 5 aksen sampai 3 aksen, eksonuklease 3 aksen sampai 5 aksen, dan juga DNA ligase. Nah, berdasarkan hal tersebut, enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah enzim transkriptase. Kenapa enzim transkriptase? Karena enzim transkriptase ini terlibatnya dalam proses transkripsi di proses sintesis protein, jadi tidak terlibat dalam proses replikasi DNA. Tingginya kadar NADH yang dihasilkan melalui siklus Krebs dapat memicu umpan balik negatif berupa apa? Nah, NADH yang dihasilkan dari siklus Krebs itu berjumlah 6. Jika lebih dari itu, tingginya kadar NADH yang diperoleh dari siklus Krebs akan mengganggu proses gluconeogenesis. Hal ini karena tingginya kadar NADH akan menghambat proses konversi laktat menjadi asam pirufat. Nah, sedangkan asam pirufat itu dibutuhkan dalam proses gluconeogenesis atau proses pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat seperti lemak dan juga protein. Nah, jadi untuk soal yang ini kita bisa jawab yang A, akan terjadi inaktivasi protein dalam transport pirufat. Oke, next, hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah apa? Nah, mamalia sendiri itu memiliki 3 subkelas. Yang pertama ada Eutheria, yang dimaksud dari soal ini adalah jenis mamalia yang memiliki plasenta. Kemudian ada Prototheria, adalah mamalia yang bertelur. Kemudian terakhir ada Metatheria atau mamalia yang memiliki kantung atau mamalia berkantung. Nah, contoh dari Eutheria tadi kan mamalia berplasenta itu seperti anjing, terus kemudian ada kucing, kemudian ada manusia juga. Jelas orang utan juga masuk ke Eutheria ya. Nah, untuk yang Prototheria tadi mamalia bertelur, itu contohnya seperti platypus. Kemudian ada Metatheria, itu mamalia berkantung, contohnya seperti kanguru. Nah, berarti jelas nih untuk soal ini hewan mamalia yang tidak termasuk Eutheria adalah kanguru, karena kanguru termasuk ke dalam mamalia subkelas Metatheria. Next, setiap sel yang membelah secara meiosis dapat menghasilkan berapa sel telur atau berapa sel sperma. Nah, pembelahan itu kan ada 2 ya. Ada mitosis yang cirinya jumlah kromosom sel anak mirip dengan sel induk. Kemudian ada meiosis yang jumlah kromosom sel anak itu setengah dari kromosom induk. Yang biasanya ini terjadi pada proses gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet, sel telur ataupun sel sperma. Biar lebih gampang kebayang, kakak mau kasih lihat proses gametogenesis. Nah, kira-kira gambaran proses gametogenesis itu seperti ini. Jadi dari satu spermatogonium kemudian membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer, kemudian membelah 2 kali, meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, dari proses meiosis ini
akan menghasilkan 4 spermatozoa. Sedangkan dalam proses oogenesis atau pembentukan sel telur, oogonium akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer, kemudian membelah juga secara meiosis 1 dan meiosis 2. Namun hasilnya adalah 1 sel telur dan 3 badan polar yang akan terdegenerasi. Sehingga dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa setiap sel yang membelah secara meiosis itu dapat menghasilkan 4 sel telur dan juga 4 sel sperma. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah D, karena hanya 4 saja yang benar. Next, manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut? Nah, kira-kira seperti ini daur hidup lumut atau dikenal dengan metagenesis lumut. Nah, metagenesis itu adalah proses pergiliran keturunan yang bisa dilakukan oleh lumut dan paku. Pergiliran keturunan dari fase gametofit yang menghasilkan sel kelamin dan juga fase sporofit yang menghasilkan spora. Setelah melihat gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa option 1 gametofit dewasa itu bersifat haploid itu benar. Kemudian yang option 2 Archegonium menghasilkan substansi bersifat atraktan. Archegonium ini adalah bentuk kelamin betina dari lumut akan menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Artinya atraktan di sini adalah menghasilkan zat yang akan merangsang sel sperma dari lumut itu biar bisa datang ke Archegonium agar terjadi fertilisasi seperti itu. Jadi option 2 juga benar. Kemudian sporofit menghasilkan spora yang sifatnya diploid. Nah, ini salah, harusnya sporofit menghasilkan spora yang sifatnya haploid atau setengah dari kromosom induk. Nah, kemudian zigot dilindungi oleh archegonium itu betul karena zigot tetap di dalam alat kelamin betina. Nah, jadi sebenarnya untuk nomor 29 itu tidak ada jawabannya karena yang benar itu option 1, 2, dan 4. Next, soal terakhir, keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah apa? Oke, untuk melihat ini kita sambil bandingin sama gambar yang mau kakak kasih. Oke, kira-kira seperti ini penampang melintang dari batang dikotil dan monokotil. Jadi dikotil itu yang ada di sebelah kiri ya, monokotil itu yang ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat lebih terstruktur gambar dari struktur melintang batang dikotil. Kita bisa lihat di situ ada paling luar itu ada epidermis, kemudian di dalam epidermis itu ada korteks, kemudian di dalamnya ada pembuluh angkut berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Kemudian paling dalam itu ada empulur. Nah, kita bandingkan sekarang dengan soal yang ini. Pada bagian A itu yang ditunjuk adalah floem. Kemudian yang ditunjuk oleh B itu kan seluruhnya ya. Jadi itu adalah berkas pengangkut. Kemudian yang ditunjuk oleh C itu adalah bagian empulur. Dan yang ditunjuk D itu adalah xilem. Nah, jadi option 1 yang bilang B itu berkas pengangkut itu benar. Lalu C itu empulur itu juga betul. Kemudian kalau D itu phloem salah. Lalu A itu sclerenchyme itu salah karena itu adalah phloem. Jadi untuk ini tidak ada option yang benar karena yang benar itu 1 dan 2. Jadi tidak ada option yang menunjukkan A, B, C atau D. Nah, alhamdulillah udah selesai pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.